Dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji batas kesabaran, empati, dan nilai-nilai yang kita anut. Terkadang kita terlalu baik hati atau terlalu mudah percaya kepada orang lain, sehingga kita lupa untuk menjaga batasan yang sehat dalam hubungan. Tidak semua perlakuan atau sikap orang lain pantas untuk kita terima. Bahkan jika orang tersebut adalah orang yang kita cintai atau hormati. Ada hal-hal tertentu yang tidak seharusnya kita terima. Karena jika dibiarkan, hal tersebut dapat merusak harga diri, mental, dan kualitas hidup kita. Penting untuk mengetahui apa yang seharusnya kita tolak dengan tegas. Dalam video ini akan dijelaskan 6 hal yang sangat tidak boleh kamu terima dari siapapun, meskipun dalam bentuk apapun itu. Dengan memahami dan menetapkan batasan yang jelas, kamu akan lebih mampu menjaga kesejahteraan mental dan emosionalmu serta menghargai dirimu sendiri. 1. Perlakuan tidak adil atau diskriminasi. Perlakuan tidak adil atau diskriminasi adalah salah satu bentuk ketidaksetaraan yang sangat merugikan dalam kehidupan kita. Diskriminasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dan seringkali terjadi dalam konteks sosial, pekerjaan, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Secara umum, diskriminasi adalah tindakan atau kebijakan yang membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, status sosial, atau kemampuan fisik. Perlakuan tidak adil seperti ini dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan merusak hubungan sosial yang harmonis. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi adalah diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Stereotip atau prasangka negatif terhadap seseorang hanya karena ras atau asal-usul, mereka dapat menyebabkan marginalisasi, ketidakadilan dalam kesempatan kerja, dan pengucilan sosial. Individu yang menjadi sasaran diskriminasi rasial seringkali merasa tidak dihargai dan terasingkan, meskipun mereka memiliki kemampuan dan potensi yang sama dengan orang lain. Diskriminasi rasial bukan hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga merusak kerukunan dalam masyarakat, memperburuk ketegangan antar kelompok, dan menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Di samping diskriminasi rasial, ada pula diskriminasi berdasarkan gender, yang masih sering ditemukan di berbagai belahan dunia. Meskipun dunia telah berkembang pesat dalam hal kesetaraan gender, masih banyak tempat di mana perempuan diperlakukan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Mereka seringkali tidak diberi kesempatan yang setara dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau pengambilan keputusan penting. Beberapa sektor pekerjaan masih memandang wanita sebagai pihak yang kurang mampu atau tidak pantas untuk menduduki posisi-posisi tertentu, meskipun keterampilan dan kualitas mereka sebanding dengan pria. Selain itu, kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual juga merupakan bentuk diskriminasi yang banyak terjadi, di mana perempuan menjadi korban kekerasan fisik atau emosional hanya karena status mereka sebagai wanita. Diskriminasi juga terjadi berdasarkan orientasi seksual seseorang. Di beberapa negara atau komunitas, individu dengan orientasi seksual yang berbeda, seperti homoseksual, biseksual, atau transgender, seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil. Mereka sering dihakimi, dikucilkan, atau bahkan menghadapi kekerasan hanya karena preferensi seksual mereka yang tidak sesuai dengan norma atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka, seperti perasaan terisolasi, rendah diri, hingga depresi yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa orientasi seksual adalah hak pribadi setiap individu yang tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasi atau merendahkan mereka. Selain itu, diskriminasi juga bisa terjadi dalam bentuk penolakan atau ketidakadilan terhadap individu dengan disabilitas. Banyak orang dengan keterbatasan fisik atau mental yang diperlakukan tidak setara atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau pendidikan. Pekerjaan tertentu seringkali hanya diperuntukkan bagi individu yang sehat secara fisik, sementara mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas seringkali
tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak mereka untuk hidup secara mandiri dan dihormati di masyarakat. Penyebab diskriminasi sendiri sangat beragam, dan salah satu faktor utamanya adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah memperlakukan orang lain secara tidak adil karena mereka terjebak dalam stereotip atau asumsi yang keliru tentang kelompok tertentu. Stereotip tentang ras, gender, orientasi seksual, atau status sosial seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seringkali dibentuk oleh budaya atau pendidikan yang tidak inklusif. Selain itu, media massa, iklan, dan penggambaran sosial yang tidak adil seringkali memperburuk masalah ini dengan memperkuat gambaran yang merendahkan atau salah tentang kelompok-kelompok tertentu. Namun diskriminasi juga dapat bersifat sistemik atau struktural, yang berarti bahwa kebijakan atau sistem yang ada di dalam suatu masyarakat atau organisasi secara tidak sengaja memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Misalnya, di dunia kerja, ada kemungkinan bahwa suatu organisasi memiliki kebijakan atau budaya kerja yang tidak mendukung keberagaman, yang membuat orang-orang dari latar belakang minoritas sulit untuk mendapatkan promosi atau pengakuan yang setara. Kekerasan verbal atau emosional. Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang dapat menimbulkan luka fisik, tetapi juga bisa datang dalam bentuk kekerasan verbal atau emosional. Bentuk kekerasan ini seringkali lebih sulit dikenali, tetapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dan merusak. Kekerasan verbal atau emosional seringkali terjadi dalam hubungan pribadi, baik itu dalam keluarga, hubungan asmara, atau persahabatan. Namun ia juga dapat terjadi dalam hubungan profesional atau lingkungan sosial lainnya. Meski tampak tidak memiliki bentuk yang jelas seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal atau emosional dapat merusak harga diri seseorang, membekas dalam memori, dan memengaruhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Kekerasan verbal seringkali diidentikan dengan kata-kata yang menyakitkan, penghinaan, cemoohan, atau cacian. Kata-kata ini bisa menghancurkan perasaan dan merusak kepercayaan diri seseorang. Seringkali orang yang melakukan kekerasan verbal bertujuan untuk merendahkan atau memanipulasi orang lain dengan cara yang tidak langsung terlihat, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Tidak jarang, korban kekerasan verbal merasa dihina, tidak dihargai, dan kehilangan rasa percaya diri mereka. Bahkan, beberapa kata-kata atau hinaan yang dilontarkan dengan sengaja dapat meninggalkan bekas yang jauh lebih lama daripada luka fisik. Karena kata-kata tersebut dapat berulang-ulang terngiang dalam pikiran, menciptakan perasaan cemas dan ketidakpastian tentang diri sendiri. Kekerasan verbal seringkali datang dalam bentuk kritik yang berlebihan atau penghinaan terhadap karakter seseorang. Kamu tidak pernah bisa melakukan apapun dengan benar, kamu selalu gagal, atau kamu tidak akan pernah sukses adalah beberapa contoh kalimat yang dapat sangat merusak. Secara tidak langsung, orang yang dilontarkan kata-kata ini sering merasa bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak layak. Kata-kata seperti ini bisa menjadi alasan utama seseorang merasa tertekan, cemas, atau bahkan depresi. Mereka mulai meragukan kemampuan mereka sendiri dan merasa bahwa mereka tidak bisa menjadi diri mereka yang sebenarnya. Lebih parah lagi, pada beberapa kasus, kekerasan verbal yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan mental yang serius, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma, PTSD. Kekerasan emosional juga merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlihat, namun sangat merusak. Berbeda dengan kekerasan fisik yang bisa langsung terlihat dengan mata, kekerasan emosional berfokus pada pengendalian perasaan, pikiran, dan keputusan seseorang. Biasanya orang yang melakukan kekerasan emosional berusaha untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau mengendalikan orang lain dengan cara yang sangat halus. Mereka mungkin menggunakan kata-kata untuk membuat orang lain merasa bersalah, takut, atau tidak berdaya. Kekerasan emosional dapat berupa penghinaan, kritik yang berlebihan,
atau bahkan perilaku mengontrol yang berulang. Bahkan, kadang-kadang seseorang bisa menggunakan rasa sayang atau cinta untuk mengekang kebebasan orang lain, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa hidup tanpa orang tersebut, atau bahwa mereka selalu membutuhkan orang itu untuk menjadi baik. Salah satu bentuk kekerasan emosional yang sering terjadi adalah manipulasi. Manipulasi emosional dapat berupa tindakan seperti memutarbalikkan fakta, menyalahkan korban atas segala kesalahan, atau membuat korban merasa bahwa mereka tidak cukup berharga atau tidak pantas dihargai. Hal ini seringkali terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, di mana seseorang berusaha mengendalikan perasaan atau keputusan pasangannya. Misalnya, seorang pasangan yang manipulatif dapat membuat pasangannya merasa bersalah atas hal-hal yang tidak mereka lakukan, atau bahkan berusaha memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi mereka. Keadaan ini sering menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan perasaan tidak berdaya bagi korban, yang pada akhirnya mengarah pada gangguan mental yang serius. Manipulasi emosional juga bisa sangat berbahaya karena seringkali sulit untuk dikenali oleh korban atau bahkan oleh orang di sekitar mereka. Korban manipulasi seringkali merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, di mana mereka merasa bersalah setiap kali mereka mencoba untuk memperjuangkan kebebasan mereka atau menyuarakan perasaan mereka sendiri. Ini bisa menciptakan siklus yang merusak, di mana orang yang dimanipulasi merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka, dan merasa bahwa mereka tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Selain itu, salah satu tanda lain dari kekerasan emosional adalah gaslighting, yaitu suatu bentuk manipulasi, di mana pelaku mencoba membingungkan atau menyesatkan korban untuk meragukan persepsi mereka sendiri. 3. Pengkhianatan atau perubahan sifat yang tidak dikenali. Pengkhianatan adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan yang dapat dialami oleh seseorang, terutama ketika pengkhianatan itu datang dari orang yang kita percayai sepenuhnya. Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan, baik itu dalam pertemanan, keluarga, maupun hubungan asmara. Ketika seseorang yang kita percayai dengan sepenuh hati menghancurkan kepercayaan tersebut, dampaknya bisa sangat besar dan seringkali sulit untuk dipulihkan. Pengkhianatan seringkali membawa perasaan sakit, kebingungan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga bisa memengaruhi kepercayaan diri dan pandangan seseorang terhadap orang lain dan dunia secara umum. Pengkhianatan bisa datang dalam berbagai bentuk, tetapi yang paling umum adalah ketika seseorang melanggar janji atau menyembunyikan kebenaran. Misalnya, dalam hubungan romantis, pengkhianatan bisa berupa perselingkuhan. Ketika seseorang yang kita cintai dan percayai melakukan perselingkuhan, itu adalah bentuk pengkhianatan yang sangat merusak. Perasaan terluka, dikhianati, dan tidak dihargai bisa sangat mendalam. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun hancur seketika, dan perasaan tidak aman serta kecemasan pun muncul. Bahkan setelah kejadian itu, memulihkan hubungan atau perasaan tidak mudah, karena perasaan sakit dan kekecewaan yang timbul seringkali meninggalkan bekas yang lama. Namun pengkhianatan tidak selalu harus dalam bentuk perselingkuhan dalam hubungan romantis. Pengkhianatan juga bisa terjadi dalam pertemanan atau keluarga. Teman yang kita anggap sebagai saudara atau anggota keluarga yang kita percayai, tiba-tiba berperilaku secara tidak jujur atau merugikan kita. Mungkin seseorang yang kita bantu atau percayakan suatu tanggung jawab malah mengkhianati kita dengan cara yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Misalnya, seorang teman yang kita anggap dekat memanfaatkan informasi pribadi kita untuk kepentingan pribadi mereka atau bahkan membocorkannya kepada orang lain. Begitu pula dalam keluarga, kita mungkin mengalami pengkhianatan oleh anggota keluarga yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka di atas kebahagiaan atau kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam pengkhianatan adalah perubahan sifat seseorang yang tidak kita kenali. Ada kalanya seseorang yang kita percayai berubah sikap secara drastis dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Perubahan ini bisa sangat membingungkan karena seringkali kita tidak tahu alasan mengapa orang tersebut mulai menjauh, berperilaku tidak jujur, atau bahkan menjadi sangat kejam.
Misalnya, seorang teman yang selalu mendukung kita, tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tidak peduli dengan perasaan kita. Atau pasangan hidup yang dulunya penuh perhatian dan penuh kasih sayang, tiba-tiba berubah menjadi lebih tertutup, tidak peduli, atau bahkan kasar. Perubahan sifat ini bisa membuat kita merasa terasingkan dan tidak dihargai. Pada banyak kasus, perubahan sifat ini mungkin terjadi secara perlahan-lahan, tanpa kita sadari. Dalam awalnya, kita mungkin berpikir bahwa itu hanyalah fase atau keadaan sementara. Namun ketika perubahan itu menjadi lebih jelas, kita mulai merasakan adanya ketidaknyamanan dalam hubungan tersebut. Orang yang dulu kita percayai sepenuhnya, tiba-tiba menjadi asing bagi kita. Kita mulai meragukan niat dan integritas mereka, dan perasaan kebingungan serta ketidakpastian pun datang. Ini bisa menjadi salah satu bentuk pengkhianatan yang sangat sulit dihadapi, karena kita merasa telah kehilangan seseorang yang kita kenal dengan baik. Dalam situasi seperti ini, kita seringkali dihadapkan pada dilema yang sulit. Apakah kita harus terus memperjuangkan hubungan tersebut? Ataukah kita harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang kita kenal telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi kita kenali? Perasaan kecewa dan sakit hati yang datang akibat pengkhianatan atau perubahan sifat ini bisa sangat mengguncang kestabilan emosional seseorang. Rasa tidak dihargai dan merasa kehilangan bisa sangat mendalam, terutama jika kita telah memberikan banyak waktu, perhatian, dan usaha untuk menjaga hubungan tersebut. 4. Ketidakjujuran dan manipulasi. Kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun lingkungan profesional. Tanpa kejujuran, tidak akan ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, hubungan akan mudah hancur. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik dalam interaksi mereka dengan orang lain. Ada kalanya, seseorang bersikap tidak jujur untuk menutupi kesalahan mereka, mendapatkan keuntungan pribadi, atau bahkan memanipulasi orang lain agar tunduk pada keinginan mereka. Ketidakjujuran dan manipulasi adalah dua hal yang sangat berbahaya dan tidak boleh diterima dari siapapun, karena keduanya dapat merusak harga diri, kepercayaan, dan bahkan kehidupan seseorang secara keseluruhan. Ketidakjujuran bisa datang dalam berbagai bentuk, dari kebohongan kecil hingga kebohongan besar yang dapat mengubah hidup seseorang. Misalnya, dalam hubungan asmara, seseorang mungkin menyembunyikan sesuatu dari pasangannya dengan alasan bahwa mereka tidak ingin menyakiti perasaan pasangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebohongan kecil ini bisa bertumpuk dan akhirnya menjadi kebohongan besar yang merusak kepercayaan dalam hubungan tersebut. Tidak ada kebohongan yang benar-benar tidak berbahaya, karena kebohongan sekecil apapun dapat menciptakan celah dalam hubungan dan menimbulkan kecurigaan yang akhirnya berujung pada perasaan kecewa dan sakit hati. Sementara itu, dalam dunia kerja, ketidakjujuran bisa muncul dalam bentuk kecurangan, penipuan, atau janji-janji palsu. Misalnya, seorang atasan yang berjanji untuk memberikan promosi kepada karyawannya, tetapi tidak pernah menepatinya, atau seorang rekan kerja yang mencuri ide orang lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri. Ketidakjujuran dalam lingkungan profesional dapat menyebabkan ketidakadilan, ketidakpuasan kerja, dan bahkan merusak karier seseorang. Lebih jauh lagi, perusahaan yang beroperasi dengan ketidakjujuran seringkali kehilangan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan serta karyawannya. Namun yang lebih berbahaya dari ketidakjujuran adalah manipulasi. Manipulasi adalah bentuk ketidakjujuran yang lebih halus dan seringkali lebih sulit untuk dikenali. Orang yang manipulatif cenderung menggunakan kata-kata dan tindakan mereka untuk mengontrol orang lain dan membuat mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti rasa bersalah, ancaman halus, atau bahkan dengan berpura-pura menjadi korban agar mendapatkan simpati. Salah satu contoh manipulasi yang sering terjadi adalah gaslighting. Gaslighting adalah teknik manipulasi psikologis di mana pelaku membuat korbannya meragukan persepsi, ingatan, atau bahkan kewarasan mereka sendiri. Contohnya, jika seseorang melihat pasangannya bersikap mencurigakan dan menanyakan hal itu,
tetapi pasangannya justru mengatakan, "Kamu terlalu berlebihan, kamu selalu membayangkan sesuatu yang tidak ada," maka itu adalah bentuk gaslighting. Lama-kelamaan korban mulai meragukan dirinya sendiri, merasa bahwa mereka tidak bisa mempercayai pemikiran mereka sendiri, dan akhirnya tunduk pada kontrol si manipulator. Manipulasi juga bisa datang dalam bentuk playing victim atau berpura-pura menjadi korban. Orang yang manipulatif seringkali menggunakan perasaan kasihan untuk mengontrol orang lain. Mereka mungkin berpura-pura tidak berdaya, mengeluh terus-menerus, atau membuat orang lain merasa bersalah agar mereka mendapatkan perhatian atau keuntungan dari situasi tersebut. Dalam banyak kasus, playing victim digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Selain itu, ada juga manipulasi dalam bentuk love bombing. Love bombing adalah teknik manipulasi di mana seseorang memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang yang berlebihan di awal hubungan untuk membuat korbannya merasa istimewa dan bergantung pada mereka. Namun setelah korban merasa terikat secara emosional, manipulator akan mulai menarik perhatian mereka sedikit demi sedikit, menciptakan ketidakpastian dan ketergantungan emosional. Ini sering terjadi dalam hubungan yang toksik, di mana salah satu pihak ingin mengendalikan yang lainnya dengan menciptakan pola ketidakpastian dan ketergantungan. Ketidakjujuran dan manipulasi juga dapat ditemukan dalam hubungan keluarga. Orang tua yang terlalu mengontrol atau menggunakan ancaman emosional untuk mendapatkan kepatuhan dari anak-anak mereka, misalnya, adalah bentuk manipulasi yang dapat berdampak jangka panjang. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan manipulatif mungkin akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan karena mereka terbiasa dengan pola interaksi yang tidak sehat. Kelima, kurangnya rasa hormat dan penghargaan. Rasa hormat dan penghargaan adalah dasar dari setiap interaksi sosial yang sehat. Ketika seseorang menghormati kita, mereka mengakui nilai dan keberadaan kita sebagai individu yang memiliki hak, perasaan, serta pendapat sendiri. Namun ketika seseorang memperlakukan kita tanpa rasa hormat atau menghargai kita dengan semena-mena, itu bisa menjadi salah satu bentuk perlakuan yang tidak boleh kita terima dari siapapun. Tidak peduli apakah itu dari pasangan, teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja, jika seseorang tidak bisa menunjukkan rasa hormat yang layak, maka kita tidak perlu terus-menerus menerima perlakuan buruk mereka. Kurangnya rasa hormat bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sikap meremehkan, mengabaikan pendapat, merendahkan, hingga memperlakukan seseorang dengan kasar, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam banyak kasus, kurangnya rasa hormat bisa menjadi tanda awal dari hubungan yang tidak sehat. Jika seseorang tidak menghormati Anda, kemungkinan besar mereka juga tidak akan menghargai batasan yang Anda tetapkan atau memperlakukan Anda dengan adil dalam jangka panjang. Salah satu bentuk paling umum dari kurangnya rasa hormat adalah ketika seseorang mengabaikan pendapat atau perasaan Anda. Misalnya, dalam sebuah diskusi, ada orang yang selalu memotong pembicaraan Anda, tidak mendengarkan pendapat Anda, atau meremehkan ide yang Anda sampaikan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai sudut pandang Anda dan menganggap pendapat mereka lebih penting daripada pendapat Anda. Ketika seseorang tidak menghargai perasaan kita, mereka cenderung mengabaikan apa yang kita rasakan atau bahkan menyuruh kita untuk jangan berlebihan ketika kita menyampaikan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ini sering terjadi dalam hubungan pertemanan atau keluarga, di mana seseorang bisa saja berkata, kamu terlalu sensitif, ketika kita mengungkapkan ketidaknyamanan kita atas suatu perlakuan yang mereka berikan. Tidak ada yang ingin diperlakukan seolah-olah dirinya tidak berharga. Namun ada orang yang memiliki kebiasaan untuk selalu meremehkan atau merendahkan orang lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Contohnya, seorang rekan kerja yang selalu mengejek kemampuan Anda, pasangan yang terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain dengan cara yang merendahkan, atau teman yang selalu menganggap keberhasilan Anda sebagai sesuatu yang kebetulan atau tidak berarti. Perlakuan seperti ini bisa berdampak besar pada kepercayaan diri seseorang. Jika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang yang tidak menghargai Anda, lama-kelamaan Anda mungkin mulai meragukan diri sendiri
dan merasa bahwa Anda memang tidak cukup baik. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan tidak membiarkan diri Anda terus-menerus berada dalam situasi di mana Anda tidak dihargai. Setiap individu memiliki batasan pribadi yang harus dihormati oleh orang lain. Batasan ini bisa berupa batasan fisik, emosional, atau bahkan batasan dalam komunikasi. Misalnya, jika Anda merasa tidak nyaman dengan cara seseorang berbicara kepada Anda atau memperlakukan Anda berhak untuk menyampaikan hal tersebut. Namun, jika mereka terus-menerus mengabaikan batasan yang Anda tetapkan, itu adalah tanda bahwa mereka tidak menghormati Anda. Contoh lainnya adalah dalam hubungan kerja, ketika seseorang terus-menerus mengganggu Anda di luar jam kerja, meskipun Anda telah menyatakan bahwa Anda membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Atau dalam hubungan asmara, ketika pasangan Anda terus-menerus memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, meskipun Anda sudah dengan jelas menolak. Menghormati batasan orang lain adalah bentuk dasar dari rasa hormat dan penghargaan. Jika seseorang tidak bisa melakukannya, maka mereka tidak menghargai Anda sebagai individu. Sering memperlakukan Anda dengan kasar atau menghina. Perlakuan kasar, baik secara verbal maupun nonverbal, adalah bentuk nyata dari kurangnya rasa hormat dan penghargaan. Seseorang yang sering berteriak, mengumpat, atau berbicara dengan nada merendahkan kepada Anda, tidaklah layak untuk dipertahankan dalam kehidupan Anda. Kata-kata yang kasar bisa memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari, terutama jika itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. 6. Pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Pengkhianatan dan ketidaksetiaan adalah salah satu bentuk perlakuan yang paling menyakitkan yang bisa diterima seseorang, baik dalam hubungan asmara, pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja. Tidak ada satupun orang yang ingin dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan seringkali jauh lebih dalam dibandingkan luka fisik, karena hal ini menyangkut perasaan, kepercayaan, dan harga diri. Ketika seseorang mengkhianati kita, mereka bukan hanya melanggar janji atau kepercayaan, tetapi juga merusak hubungan emosional yang sudah dibangun dengan susah payah. Pengkhianatan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dalam hubungan asmara, pengkhianatan seringkali dikaitkan dengan perselingkuhan, di mana salah satu pihak melanggar komitmen yang telah disepakati bersama. Namun, pengkhianatan tidak selalu berbentuk perselingkuhan. Berbohong kepada pasangan, membocorkan rahasia yang telah dipercayakan, atau berbicara buruk tentang pasangan di belakang mereka juga termasuk bentuk pengkhianatan. Dalam pertemanan, pengkhianatan bisa terjadi ketika seorang teman yang selama ini kita percaya tiba-tiba menyebarkan rahasia pribadi kita kepada orang lain, menjatuhkan kita demi keuntungan mereka sendiri, atau memilih untuk mendukung orang lain dalam situasi di mana mereka seharusnya berada di pihak kita. Tidak jarang, teman yang kita anggap paling dekat ternyata adalah orang yang paling cepat meninggalkan kita saat kita berada dalam kesulitan. Dalam lingkungan kerja, pengkhianatan bisa terjadi ketika seseorang yang kita percayai, baik itu rekan kerja, atasan, atau bawahan, menggunakan kepercayaan yang kita berikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kita. Misalnya, seorang kolega yang kita anggap sebagai teman justru menyabotase proyek kita, mengambil kredit atas kerja keras kita, atau bahkan menyebarkan informasi yang bisa merusak reputasi kita. Mengapa pengkhianatan begitu menyakitkan? Pengkhianatan begitu menyakitkan karena berhubungan erat dengan kepercayaan dan harapan. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, baik itu sebagai pasangan, sahabat, atau rekan kerja, kita memiliki harapan bahwa mereka akan memperlakukan kita dengan baik dan menghormati kepercayaan yang kita berikan. Namun ketika pengkhianatan terjadi, semua harapan itu runtuh dalam sekejap. Rasa sakit akibat pengkhianatan seringkali diiringi oleh perasaan marah, kecewa, dan kehilangan arah. Kita mulai mempertanyakan apakah kita telah salah dalam menilai seseorang, apakah kita terlalu naif, atau apakah kita memang tidak layak untuk mendapatkan kesetiaan dari orang lain. Dalam beberapa kasus,
Pengkhianatan juga dapat menyebabkan trauma emosional yang berkepanjangan, terutama jika dilakukan oleh orang yang sangat kita cintai dan percayai. Lebih jauh lagi, pengkhianatan juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih tertutup dan sulit untuk mempercayai orang lain di masa depan. Banyak orang yang pernah mengalami pengkhianatan akhirnya menjadi lebih waspada dalam membangun hubungan baru, takut untuk terlalu terbuka, dan bahkan mulai meragukan niat baik orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan ada beberapa perlakuan yang sama sekali tidak boleh kita terima dari siapapun, baik itu pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja. 6 hal yang telah dibahas: pelecehan dan kekerasan dalam bentuk apapun, manipulasi emosional dan mental, sikap tidak jujur dan kebohongan, pengendalian berlebihan dan kehilangan kebebasan, kurangnya rasa hormat dan penghargaan, serta pengkhianatan dan ketidaksetiaan, merupakan bentuk perlakuan yang dapat merusak harga diri, mental, dan kebahagiaan seseorang jika terus dibiarkan. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, penuh penghormatan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang sehat. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana seseorang memperlakukan Anda dengan buruk dalam salah satu aspek di atas, jangan ragu untuk mengambil sikap. Tetapkan batasan yang jelas, berani berkata tidak, dan jika diperlukan, menjauh dari hubungan yang merugikan Anda. Menghargai diri sendiri berarti tidak mentoleransi perlakuan buruk dari siapapun. Jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana Anda harus diperlakukan. Anda berhak atas hubungan yang sehat, penuh kepercayaan, dan saling menghargai. Ingatlah bahwa kehidupan terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Jadilah pribadi yang kuat, tegas, dan tetap berpegang pada prinsip bahwa Anda layak untuk diperlakukan dengan baik tanpa terkecuali.